Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal bahasa Indonesia ya, bab 8 Sehat Olahragaku, buku kurikulum Merdeka Belajar ya. Langsung saja soal yang pertama. Perhatikan penggalan cerita berikut ini. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Pertanyaannya, tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Fahmi, B. Kak Asi, C. Kidul, D. Fahmi dan Kak Asi. Tentu tokoh utama dalam cerita tersebut adalah C ya. Tokoh utamanya yaitu Kidul. Kemudian soal yang kedua, bacalah cerita berikut. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asi tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asi terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asi bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang?" Pertanyaannya, permasalahan yang dihadapi tokoh utama pada cerita di atas yaitu A. Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul. B. Dokter memeriksa Kidul. C. Kidul masuk ke kamar. D. Gatalnya Kidul tidak kunjung hilang. Ya, tentu permasalahan yang dihadapi tokoh adalah D ya. Gatalnya Kidul tidak kunjung hilang ya. Karena gatalnya tidak kunjung hilang, makanya dia dibawa ke dokter ya. Kemudian soal yang ketiga, bacalah penggalan cerita di bawah ini. Kita baca lagi ya. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asi tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk, makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kakak Asi terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asi bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang?" Ya, pertanyaannya, tokoh pendukung dari penggalan cerita di atas adalah A. Kidul, B. Kak Asi, C. Ibu, D. Kak Asi, Ibu dan Dokter Tuti. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, Kak Asi, Ibu dan Dokter Tuti di dalam cerita adalah sebagai tokoh pendukung. Kita lanjut ke soal yang keempat. Tokoh yang memiliki peran penting dalam sebuah cerita disebut A. Tokoh pendukung, B. Figuran, C. Tokoh utama, D. Tokoh tritagonis. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut tokoh utama. Kemudian soal yang kelima, tokoh yang mendukung peran tokoh utama disebut A. Tokoh pendukung, B. Figuran, C. Tokoh utama, D. Tokoh tritagonis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut tokoh pendukung. Jadi tokoh pendukung itu adalah tokoh yang mendukung peran tokoh utama. Kita lanjut ke soal yang keenam. Bacalah teks berikut. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Pertanyaannya, ide pokok pada paragraf di atas adalah A. Konsumsi air putih agar organ tubuh bisa bekerja. B. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. C. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda. D. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Tentu jawaban yang benar adalah
B ya, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Itu merupakan ide pokok pada paragraf di atas. Kemudian soal yang ketujuh. Bacalah teks berikut. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Ini teks yang tadi ya. Langsung saja. Pertanyaannya, jenis paragraf teks di atas adalah A. Paragraf induktif, B. Paragraf deduktif, C. Paragraf campuran, D. Paragraf ineratif. Tentu sesuai dengan ide pokoknya di soal nomor 6. Tentu jenis paragraf teks di atas itu adalah paragraf deduktif ya. Jadi jawabannya B, paragraf deduktif. Kenapa jenis paragraf deduktif? Karena ide pokoknya berada di awal paragraf ya. Kemudian soal yang ke-8. Bacalah teks berikut. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Jenis paragraf teks di atas adalah A. Paragraf induktif, B. Paragraf deduktif, C. Paragraf campuran, D. Paragraf ineratif. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, jenis paragraf campuran. Kenapa jenis paragraf campuran? Karena pada awal paragraf itu terdapat ide pokoknya. Kemudian ditekankan lagi pada akhir paragraf, yaitu dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Nah, itu sama dengan ide pokok yang ada di awal paragraf, yaitu mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Artinya, air putih atau mengonsumsi air putih itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan itu dijelaskan lagi pada akhir paragraf ya, sehingga teks tersebut berjenis paragraf campuran. Kemudian soal yang ke-9. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf ineratif, C. Paragraf deduktif, D. Paragraf campuran. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut paragraf deduktif. Kemudian soal yang ke-10. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf ineratif, C. Paragraf naratif, D. Paragraf campuran. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang mana kalimat utamanya atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Kemudian soal yang ke-11. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf ineratif, C. Paragraf deduktif, D. Paragraf campuran. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut paragraf campuran. Ya, paragraf campuran yang mana ide pokoknya itu terdapat di awal dan juga terdapat di akhir sebuah paragraf ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-12. Informasi berikut yang sama dengan ilustrasi di bawah, yaitu perhatikan gambar ilustrasinya. Di sana air dan tubuh kita ya. A. Kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi. B. Waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari. C. Air putih membantu melancarkan pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. D. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Nah, jika kita lihat pada ilustrasi, jadi informasi yang sama yaitu adalah C ya. Jadi informasi yang sama dengan ilustrasi di bawah,
itu adalah C, yaitu air putih membantu kelancaran pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Nah, itu bisa kita lihat pada gambar ilustrasinya, yaitu melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, dan juga membantu membuang kotoran ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Pernyataan yang tidak sesuai dengan ilustrasi di bawah adalah, perhatikan gambar ilustrasinya sama seperti gambar ilustrasi yang ke-12 ya. A. Membantu tubuh mengeluarkan energi. B. Menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh. C. Membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. D. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Tentu pernyataan yang tidak sesuai dengan gambar ilustrasi adalah A ya, membantu tubuh mengeluarkan energi. Itu pernyataan yang tidak sesuai dengan ilustrasi. Melainkan pada ilustrasi itu membantu tubuh menyerap energi ya. Jadi ketika kita banyak mengonsumsi air putih, maka tubuh kita akan terbantu dalam hal menyerap energi ya. Kemudian soal yang ke-14. Informasi berikut yang bertentangan dengan ilustrasi di bawah, yaitu perhatikan gambar ilustrasinya, di sana ada air tidak berasa, air tidak berbau, kemudian mempunyai suhu air yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Kemudian warna air tidak keruh. Kemudian yang kelima, memiliki jumlah zat padat terlarut kurang dari 500 mg per liter. Oke, kita langsung ke pilihannya. A. Air yang berbau tidak sehat untuk diminum. B. Hindari minum air yang zat padat terlarutnya banyak. C. Air panas termasuk air yang sehat untuk diminum. D. Minum air yang jernih dan tidak berasa agar tubuh sehat. Tentu informasi yang bertentangan adalah C ya. Air panas termasuk air yang sehat untuk diminum. Itu informasi yang bertentangan. Dalam gambar ilustrasi dikatakan di situ mempunyai suhu air yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah ya. Jadi informasi yang C, air panas termasuk air yang sehat untuk diminum, itu informasi yang bertentangan terhadap gambar ilustrasi yang ada ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Sesuatu yang benar-benar ada atau dapat dibuktikan kebenarannya disebut A. Opini, B. Rekaan, C. Fakta, D. Imajinasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut fakta. Jadi fakta itulah suatu kejadian ya, suatu kejadian yang benar-benar ada atau kejadiannya itu dapat dibuktikan kebenarannya. Itu disebut dengan fakta ya. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Suatu pendapat atau pemikiran yang belum terbukti kebenarannya disebut A. Opini, B. Rekaan, C. Fakta, D. Imajinasi. Ya, tentu jawaban yang paling tepat adalah A ya, opini. Jadi opini itu adalah suatu pendapat atau pemikiran yang belum terbukti kebenarannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-17. Perhatikan ucapan berikut ini. Saya melihat Paman Benny memancing di kolam. Yang kedua, Rudi tidak pergi main bola bersama Udin. 3. Saya kira dia datang terlambat hari ini. Yang keempat, aku melihat kepala sekolah lewat dari sini. Pertanyaannya, ucapan di atas yang termasuk opini ditunjukkan oleh nomor, yaitu A1, B2, C3, D4. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, nomor 3. Saya kira dia datang terlambat hari ini. Itu merupakan kalimat atau pernyataan yang termasuk opini. Karena apa? Saya kira artinya belum pasti ya, belum sesuai dengan kebenarannya apakah dia datang atau tidak. Jadi saya kira dia datang terlambat hari ini, itu merupakan ucapan yang termasuk ucapan opini ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-18. Berikut informasi yang termasuk fakta, yaitu A.
Aku rasa penyakitku cukup parah. B. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. C. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. D. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ya, jadi jawaban yang termasuk fakta yaitu D, ya. Dokter memeriksaku dengan sinar X itu adalah kalimat pemberitahuan. Berarti itu fakta sesuai dengan kebenarannya. Berbeda dengan A, aku rasa penyakitku cukup parah, itu masih kan aku rasa, ya, belum sesuai dengan kebenarannya, ya. Kemudian sebaiknya kalian tidak memandangku, karena sebaiknya berarti belum pasti. Ketika dipandang mereka tertular, ya kan? Kemudian pasti nanti dokter memberiku antibiotik, pasti nanti. Jadi artinya masih membutuhkan waktu apakah dokter itu memberikan antibiotik atau tidak, ya. Jadi yang A, B, dan C itu merupakan kalimat opini. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Kegiatan penyuntingan yang dilakukan terhadap tulisan sendiri disebut A. Suntingan, B. Swasunting, C. Koreksi, D. Telaah tulisan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut swasunting. Jadi swasunting adalah kegiatan penyuntingan yang dilakukan terhadap tulisan sendiri, ya. Kemudian soal yang ke-20. Balon ucapan nomor 5 seharusnya diucapkan oleh A. Cendra, B. Riri, C. Adit, D. Dio. Nah, kita lihat balon ucapan yang kelima, ya. Ucapan balon yang kelima itu menyatakan, aku tidak hati-hati ketika memanjat pohon jambu. Aku terjatuh, dokter memeriksaku dengan sinar X. Ternyata ada tulang yang patah. Gips ini membantu tulangku tidak bergerak atau tidak bergeser lagi. Nah, di sana yang memakai gips itu siapa? Yaitu Adit, ya. Jadi jawaban yang benar adalah C, ya, Adit. Jadi balon ucapan nomor 5 itu seharusnya diucapkan oleh Adit, bukan diucapkan oleh Riri. Karena Riri yang sakit itu di bagian matanya, ya. Bagian mata itu tidak boleh dipasang gips. Yang boleh dipasang gips itu bagian patah di bagian tulang kaki dan juga tulang tangan dan tulang yang lainnya, ya, kecuali di bagian mata. Oke teman-teman, demikian latihan soal bahasa Indonesia bab 8 Sehat Laragaku kelas 4 buku kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share. Kemudian tekan tombol notifikasinya, ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.